mana dua kapten kesebelasan Bambang Pamungkas dan juga Firman Utina bersalaman, dan inilah dia Persija Jakarta asuhan coach Danur Windo. Ya, kita lihat komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Danur Windo. Kita lihat tidak ada dua pemain utama yang selama ini mendominasi tim Persija, ya, Greg Nicolo dan juga Robertino. Tapi kita sudah bisa melihat kehadiran Ismet Sofyan. Dan Pelita Jaya Jawa Barat, asuhan coach Fadi Fadi Ahmad Ahmad. kita lihat tetap mengandalkan 5 pemain asal Brazil untuk mendukung skema mereka, tapi juga ada 2 pemain yang cukup bagus dari Indonesia, yaitu Firman dan juga Ridwan. Dan ini sangat berbahaya bagi lapangan tengah Persija karena lapangan tengah Pelita Jaya ini kelihatan. Dan Persija Jakarta unggul 1-2 atas tuan rumah Sriwijaya FC. Lewat 2 gol dari Greg Nicolo, dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat. Evi Costa kali ini, masih Evi Costa. Ke belakang dia berikan bola pada Supardi. Kembali lagi kali ini. Kita lihat para pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat. Datang Basri Badu Salam kali ini, pemain juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Tinggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Errol Iba kita lihat. Berikan dia kepada Thiago. Kali ini kembali Supardi. Langsung saja berikan umpan kepada Evi Lasio Costa. Dan lemparan ke dalam untuk Pelita Jaya Jawa Barat. Inilah dia Evi Lasio Costa, pemain asal Brasil yang menjadi tandem dari Cristiano Lopez yang telah lebih dulu memperkuat Pelita Jaya. Cristiano Lopez kali ini, masih Cristiano Lopez. Kembali Supardi, tutup tadi. Dan menghasilkan tentunya. Inilah dia Leo Saputra yang harus bekerja keras menghadapi materi pemain sayap dari Pelita Jaya Jawa Barat. Kita tahu di sebelah kanan ada Supardi dan juga M. Ridwan. Biar Jangga mengawal ketat Cristiano Lopez. Dua tim, kita lihat bagaimana memiliki 2 center back yang memang sama-sama baiknya. Kembali kali ini sebuah peluang. Masih dikuasai. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih jauh dari sasaran, dilepaskan oleh M. Ridwan. Iya, paling tidak dalam waktu 1,5 menit Pelita Jaya bisa memperlihatkan awal permulaan yang bagus sekali karena bisa melakukan tekanan-tekanan terhadap pertahanan Persija. Dan ini menunjukkan bahwa Pelita Jaya bermain sangat baik sekali di awal pertandingan hari ini. Ya, sementara ini berita terbaru memang kita dapatkan bahwa untuk daftar top skor sementara adalah Christian El Loco Gonzalez dengan 8 gol. Pelanggaran terjadi kali ini masih untuk tendangan bebas. Pelita Jaya Jawa Barat. Ponario Astaman akan bekerja keras dia setelah 2 rekannya di lapangan tengah Robertino Puliara dan juga top skor Persija Jakarta Greg Nicolo tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Pelanggaran dari Evi Lasio Costa. Ya, tampaknya Persija juga cukup hati-hati untuk mencoba meladeni permainan dari Pelita. Memang ketidakhadiran 2 pemain tengah yang selama ini menjadi sentral penyerangan dari Persija, Greg Nicolo dan juga Robertino, ini membuat kekuatan barisan tengah dari Pelita Jaya Persija Jakarta ini sedikit mengendur. Ya, yang paling seru dari pertandingan malam hari ini adalah duel antara 2 striker Brazil melawan 2 defender dari Afrika, di mana Brazil mendukung Pelita Jaya, sementara defender Afrika di kubu Persija Jakarta. Kembali sebuah pelanggaran kali ini dan tendangan bebas bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Bagaimana kita lihat tadi, Evi Lasio Costa dilanggar dia oleh Ponario Astaman. Satu dari duo striker Brasil. Dan kita lihat kali ini kembali tekanan melalui Errol Iba. Cepat sekali dia, coba melewati para pemain dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan yang kembali hadir. Ponario Astaman. Adit Suhendar kali ini berikan bola kepada Aliudin.
Kita lihat Leo Saputra kali ini. Masih Leo Saputra maksudnya kepada Melki Peki. Gagal tadi, Melki Peki mendapatkan umpan dari Leo Saputra. Yang mulai stabil bermain di posisi back kiri dari Persija Jakarta. Cristiano Lopez tadi terlepas, Melki Peki kali ini. Berikan bola kepada Ade Suhendar dan kali ini Ponario Astaman. M. Ilham kali ini bagi Persija Jakarta. Masih M. Ilham, kita lihat berusaha melewati Firman Utina. Masih M. Ilham cukup cepat ya. Bukan sebuah pelanggaran. Kita saksikan bagaimana M. Ilham terjatuh. Pierre Jangka berhasil direbut kali ini oleh Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez, kita lihat. Berusaha dia melewati Pierre Jangka. Berikan kepada Basri Badisalam. Firman Utina yang dituju. Berhasil dipotong oleh Ponario Astaman. Masih Ponario langsung berikan umpan daerah kepada Aliudin. Terlalu deras. Ada Dian Agus Prasetyo. Kembali lagi Ismet Sofian. Errol Iba kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Kembali lagi tekanan demi tekanan coba dibangun oleh kedua tim. Kali ini Persija Jakarta berada dalam posisi offside. Ya, mencoba untuk melakukan tekanan sepertinya sudah mulai dilakukan dan diperlihatkan pemain-pemain Persija. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini tidak ada offside di sana. Kita lihat bagaimana Aliudin pada saat menerima bola ini sebenarnya masih ada onside ya di belakang pemain belakang Pelita. Cristiano Lopez masih dapat mengirimkan bola. Kita lihat terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Dan sebuah clearance dilakukan oleh Herman Abanda. Menutup ruang gerak dari Evilasio Costa. Ya, statistik menunjukkan bahwa dalam 6 menit sudah 2 kali Pelita Jaya mendapat tendangan sudut. Ini pertanda bahwa memang permainan dikuasai oleh Pelita Jaya. Hingga kita lihat sampai Bambang Pamungkas harus turun ke bawah karena memang tinggi sekali tekanan dari pemain-pemain Pelita. Bagaimana duo center back Brasil yang memang menjadi kekuatan dari Pelita Jaya Jawa Barat, di mana mereka berhasil menghentikan laju dari Christian El Loco Gonzalez dalam mencetak gol ketika mereka menahan seri Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Dan akankah mereka bisa menghentikan laju dari Bambang Pamungkas dan juga Aliudin di pertandingan kali ini? Evilasio Costa. Supardi kepada M. Ridwan. Berhasil direbut kali ini. Kembali kita lihat Ponario Astaman. Masih berhasil direbut Firman Utina. Pierre Jangka kali ini. Cukup baik bagaimana tadi Pierre Jangka. Yang berhasil direbut oleh Cristiano Lopez kali ini. Cristiano Lopez berada dalam posisi cukup baik. Dan langsung di cover oleh Herman Abanda. Ya, sebuah situasi yang sangat membahayakan di lini pertahanan Persija. Bagaimana tadi kita lihat antara koordinasi di lini pertahanan antara Jangka dan Ebanda yang terlambat turun. Tapi kita lihat memang 2 jangkar di lini pertahanan Persija ini ternyata cukup tangguh. Kita sudah melihat bagaimana penampilan keduanya pekan lalu pada saat Persija menang menghadapi Sriwijaya FC. Mereka mampu menepis setiap pergerakan pemain lawan. Kembali dibuang oleh Herman Abanda dan menghasilkan sepak pojok berikutnya bagi Pelita Jaya. Kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Inilah dia, kita lihat Leandro Camilo de Almeida menempati posisi center back bersama dengan Carlos Eduardo Bizarro. Thiago melakukan sepak pojok, kembali masih ada Pierre Jangka. Dan kali ini terjadi perebutan Firman Utina. Thiago tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Lari Ade Suhendar menempati posisi gelandang tengah dan tampil sebagai starter. Pemain yang sebelum memperkuat tim PSPS Pekanbaru. Umpan kembali kali ini bagaimana M. Ridwan di sektor sebelah kiri pertahanan Persija. Masih M. Ridwan, kita lihat. M. Ridwan kali ini maksudnya memberikan umpan ke sektor sebelah kiri tadi. Masih ada Leo Saputra, pelanggaran bagaimana M. Ridwan terhadap Leo Saputra. Ya, kita lihat bagaimana tadi M. Ridwan melakukan sebuah pelanggaran. Memang
pantas jika pemain ini atau Persija mendapatkan hadiah atau kesempatan untuk melakukan tendangan bebas dari apa yang tadi dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ismail Sofyan kali ini berikan bola. Maksudnya tadi dia melakukan pergerakan kepada Emil Ham. Masih Errol Iba. Hendro Kartiko kali ini. Dua tim memang memiliki sebuah sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia dan juga pernah menjadi bagian dari ibu kota Jakarta. Di awal Liga Indonesia, Pelita Jaya menjadi tim elit ibu kota dan Persija pada saat itu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi masuki era tahun 2000-an, kondisi berbalik. Persija menjadi tim elit ibu kota dan Pelita Jaya Jawa Barat perlahan-lahan harus pindah kandang dan akhirnya memilih Solo sebagai home base mereka dan berubah nama menjadi Pelita Solo. Sebelum akhirnya berubah menjadi Pelita Krakatau Steel yang ketika itu juga sempat diperkuat oleh bomber Aliuddin. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Perlahan-lahan Persija Jakarta mulai keluar dari tekanan anak-anak Pelita Jaya. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali Ismail Sofyan bersiap-siap. M. Ilham kali ini. Masih M. Ilham. Kembalikan kepada Ismail Sofyan. Ismet. Nario Asaman. Adis Wendar kali ini. Adis buat tendangan penalti dan kita lihat sebuah gol. Vici, itulah dia Adis Wendar yang tampil untuk pertama kalinya sebagai starter bagi Persija Jakarta dan secara mengejutkan melepaskan sebuah tendangan yang merobek-robek gawang Dian Agus Prasetyo. 1-0 Persija Jakarta atas Pelita Jaya Jawa Barat. Iya, satu gol yang tidak disangka-sangka oleh barisan Pelita Jaya. Saya lihat gol ini akibat kurang siapnya kiper karena posisinya dia taruh ke depan dan juga tidak diduga mungkin Ades Suhendar akan melepaskan tembakan jarak jauhnya. Kita lihat bahwa kiper terlalu berdiri ke depan. Karena memang jarang-jarang sekali terjadi tendangan seperti ini di mana tidak mengontrol bola tapi bola hanya satu langkah langsung ditendang oleh Ades Suhendar. Satu gol yang bagus sekali saya kira. Ini merupakan kecerdikan dari seorang Ades Suhendar. Bagaimana dia mampu melihat pergerakan dari Dian yang sudah maju selangkah ke depan meninggalkan gawangnya sehingga pada saat bola dilepaskan oleh pemain ini memang nyaris tak membuat Dian sulit untuk bisa mengantisipasi tendangan dari Ade yang begitu keras. Semua tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Firman Utina. Bagaimana asisten coach Isman Jasulme dan juga coach Danur Windo terus memompa semangat dan juga memberikan komando dari luar lapangan. Serangan kembali kali ini Ismail Sofyan. Aliuddin berusaha menggapai bola. Ya, saya meyakini sekali dengan gol ini pertandingan akan menjadi lebih menarik. Semakin seru. Ya. Pelita tentu akan berusaha untuk membalas ketinggalan gol, sementara Persija tentu akan berusaha untuk mempertahankan golnya. Tapi sekali lagi bahwa kita lihat lapangan tengah dari Persija ini harus bertarung cukup ketat, cukup keras dengan lapangan tengah Pelita Jaya. Kita lihat bagaimana umpan gawang penalti dan sebuah tendangan dari Evi Lasio Costa masih lemah dan masih bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Iya, kita lihat di sini bagaimana Evi Costa yang berdiri begitu bebas untuk menyambut umpan dari Ridwan. Praktis tidak ada kawalan. Amanda Herman juga terlambat mengantisipasi. Hanya saja memang tendangan yang masih lemah yang tadi dilepaskan oleh Evi Costa masih mampu dimentahkan oleh Hendro Kartiko. Sebuah situasi yang tentunya cukup membahayakan bagi lini pertahanan Persija. Thiago kali ini langsung berikan bola kepada M. Ridwan. Berhasil kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Leo Saputra. 2 kali percobaan dari Persija Jakarta melalui tendangan dari luar kotak dan berhasil 1 gol dari Ade Suhendra tadi. Lede coach Fandi Ahmad.
Kita bisa saksikan bagaimana Coach Fandi meneriakan untuk memainkan lebar lapangan bagi anak asuhnya. Ade Suhendar kita lihat. Ponario Asaman, Herman Abanda. Kali ini Ismet Sofyan pada M. Ilham. Kembali Ismet Sofyan. Ponario Asaman. Ade Suhendar ke belakang kembali kepada Herman Abanda. Merubah arah kali ini Herman Abanda. Berusaha mencari pergerakan Melki Peke. M. Ridwan kembali. Gagal dia melewati Leo Saputra. Terlalu deras umpan menuju M. Ilham. Errol Iba kali ini. Masih Errol Iba. Umpan maksudnya kepada Basri Badusalam. Ada Ismet Sofyan. Ponario Asaman. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Duel cukup menarik antara Basri Badusalam dan juga Ismet Sofyan. Cukup kosong kali ini Firman Utina. Wow, terjadi miskomunikasi dari para pemain Pelita Jaya tadi. Lemparan ke dalam. Cristiano Lopez pada Supardi. Maksudnya kepada, masih dapat diterima oleh Evi Costa. Evi Lasio Costa kali ini. Umpan kepada Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Ada Melki Peke datang membantu. Sebuah pelanggaran yang tentunya sangat berbahaya bagi Persija Jakarta. Terjadi hanya berapa meter dari kotak penalti. Iya, kembali sebuah kondisi yang cukup tidak mengenakan bagi Persija, di mana tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal bagi Pelita untuk mencoba memanfaatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Secara teori sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi Persija tendangan seperti ini karena mereka memiliki dua defender yang sangat kuat, karena tendangan seperti ini seharusnya diumpan sulit untuk ditendang secara langsung. Di sana ada Abanda dan juga Janka. Tapi kita lihat saja apakah Lopez dan Costa bisa memanfaatkannya. Ya, kita lihat. Iya. Bagi Langsung Persija tendangan-tendangan seperti itu tidak terlalu membahayakan karena sekali lagi mereka memiliki Janka dan Abanda. Evi Costa kali ini lepaskan sebuah tendangan, masih dapat diblok tadi. Errol Iba, kita lihat Supardi kali ini. Maksudnya berikan bola kepada Evi Lasio Costa. Iya, di sini juga kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain Persija ini bermain begitu disiplin. Mereka langsung mentrap atau memaking setiap pergerakan pemain Pelita yang menguasai bola, sehingga membuat kesempatan bagi pemain-pemain Pelita untuk melepaskan bola ini sedikit terhambat. Kembali berada dalam posisi offside Aliuddin. Tampaknya Bambang Pamungkas dalam pertandingan malam hari ini agak sulit sekali. Saya lihat hanya baru sekali dia mendapatkan bola. Ya, memang tidak ada umpan-umpan yang biasanya diterima oleh pemain ini. Biasanya Bambang bermain dengan Robertino ataupun Greg. Sementara malam hari ini dua andalan Persija itu tidak turun, sehingga Bambang kelihatan bermain sendirian. Ya, sementara umpan-umpan yang diharapkan dari sisi kanan melalui Ismet ini juga belum diperoleh, karena kita lihat bagaimana Ismet juga harus berkonsentrasi di lini pertahanan. Ismet tertahan di belakang. Iya. Supardi berikan bola kepada Cristiano Lopez. Pierre Janka kembali berhasil mengamankan dari pertahanan. Bambang Pamungkas berikan kepada M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Kita lihat umpan maksudnya kepada Aliuddin. Masih dapat diterima oleh Aliuddin. Tadi mendapatkan pengawalan dari Eduardo Bizarro. Datang Ismet Sofyan kali ini. Errol Iba, duel dia dengan M. Ilham. Ada Basri Badusalam membantu pertahanan. Cristiano Lopez yang dituju. Firman Utina kali ini kepada M. Ridwan. Melki Peke berhasil merebut bola. Herman Abanda bagi Persija Jakarta kali ini. Langsung menuju ke sektor depan kepada Bambang Pamungkas. Sebuah kontrol bola dari Bambang Pamungkas tadi. Lebih dekat kepada Dian Agus Prasetyo. Bagaimana kedua tim masih sangat sulit untuk bisa menembus daerah kotak penalti.
Iya, cukup menarik. Sampai menit ke-18 ini ada dua skema yang berbeda dalam pertandingan hari ini, di mana Persija sering mengakhiri serangannya dengan umpan-umpan panjang, sementara Pelita selalu bermain dengan bola-bola pendek dari kaki ke kaki. Perbedaannya cukup menarik kita lihat. Leo Saputra, Cristiano Lopez kali ini. M. Ridwan, masih M. Ridwan. Sektor sebelah kiri, Basri Badusalam mencoba datang dari belakang. Gagal dia. Iya, tampaknya Fandi Ahmad cukup mengerti apa yang harus diterapkan kepada para pemainnya ketika mereka memasuki daerah 16 dari Persija. Memang diketahui bahwa cukup sulit untuk bisa menaklukkan duet pertahanan dari Persija antara Ebanda, Herman, dan Jaka. Karena itu memang tidak ada upaya lain selain mencoba untuk bermain 1-2 kali sentuhan pada saat memasuki daerah 16. Atau sesekali memanfaatkan umpan-umpan silang dari sisi kanan maupun sisi kiri. Leo Saputra kali ini ke belakang dia kepada Pierre Njangka. Masih Pierre Njangka, duel dia dengan Cristiano Lopez. Lemparan ke dalam, Cristiano Lopez kepada M. Ridwan maksudnya. Masih dapat diamankan tadi oleh Pierre Njangka, dan kali ini Cristiano Lopez menuju ke gawang. Kita lihat masih dapat diamankan oleh Hendro Kartiko. Sudah agak bergoyang badannya Hendro Kartiko untuk menangkap bola tadi. Iya. Bisa jadi kena tegang, sehingga konsentrasi agak terganggu. Ismail Sofyan kali ini berikan bola kepada M. Ilham. Kembali lagi kepada Ismail Sofyan. Herman Abanda kali ini. Ponario Asaman. Pierre Jangka. Sebuah serangan kali ini melalui Cristiano Lopez. Herman Abanda. Tenang dia. Menutup ruang. Bambang Pamungkas. Bermain agak sedikit ke dalam. M. Ilham dengan Errol Iba. Basri Badusalam kali ini bagi Pelita Jaya. Kembalikan kepada Errol Iba. Evi Costa kepada M. Ridwan. Cukup kosong kali ini, M. Ridwan masuk dalam kotak penalti. M. Ridwan, sayang sekali kita lihat bagaimana sebuah tendangan dari M. Ridwan masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Kalau saja tadi M. Ridwan tidak terlalu cepat menang bola, dia menerobos terus ke garis, akan lebih bagus mungkin hasilnya. Karena tadi M. Ridwan terlalu terburu-buru melakukan tendangan, sehingga serangan dari Pelita Jaya yang semestinya bisa buat buah gol menjadi mentah. Aliudin kita lihat coba dia berlari melewati Camilo de Almeida. Kembali lagi pertarungan berada di sektor lapangan tengah. Dua jenderal lapangan tengah tim nasional Indonesia, Ponario Astaman dan juga Firman Utina, berada dalam dua pihak yang berbeda. Ya, kita di sini juga melihat bagaimana peran seorang Ebanda Herman yang tidak saja menjadi jangkar di barisan pertahanan, tapi dia juga mencoba untuk membantu di barisan tengah, paling tidak untuk mematikan pergerakan pemain-pemain tengah Pelita sebelum memasuki daerah pertahanan dari Persija. Ismail Sofyan kembali kepada M. Ilham, gagal kali ini. Basri Badusalam, Evi Costa, M. Ridwan kali ini. Firman Utina, dorong saja kepada Supardi. Masih Supardi kita lihat kali ini menguasai bola bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Pada playmaker Thiago Roberto Stragliotto. Basri Badusalam kali ini. Masih Basri Badusalam. Kita lihat Basri Badusalam cukup kosong kali ini. Basri Badusalam umpan kepada Cristiano Lopez dan berada dalam posisi offside Cristiano Lopez. Iya, ya tentu saja Lopez memang sudah berada dalam posisi offside ya. Karena kalau kita lihat bagaimana pergerakan pemain ini, memang sudah ya dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan Lopez memang dua langkah lebih cepat dari orang terakhir yang ada di barisan pertahanan Persija. Jadi kita lihat ada Melky Piqué di sana sebagai orang terakhir di barisan pertahanan Persija. Tapi Persija harus berterima kasih kepada Basri.
karena dia memberikan umpan. Kalau saja tadi dia melakukan tembakan secara langsung, akan berbahaya gawang Persija. Ponario Astaman. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Iya. Apakah sebuah instruksi khusus dari Dan Nurwindo untuk melakukan sebuah cobaan-cobaan atau juga tendangan dari luar kalau kotak kita, penalti? kita lihat dari beberapa kali upaya tendangan bebas, maksud kami tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan pemain-pemain Persija, tampaknya memang cara inilah yang coba dilakukan oleh Dan Nurwindo. Leo Saputra membuang bola, kali ini lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Terus menerus memanfaatkan lebar lapangan Pelita Jaya Jawa Barat melalui pemain sayapnya yaitu Supardi ataupun juga M. Ridwan dan Errol Iba dan juga Basri Badusalam untuk menggembur Persija Jakarta. Firman Utina. Ladia Firman Utina. Ya, saya sendiri juga belum melihat bagaimana peran Firman Utina di dalam pertandingan petang hari ini atau malam hari ini. Belum terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan dan aksi-aksi brilian yang biasanya diperlihatkan oleh seorang Firman Utina. Kembali Ponario Astaman sebagai gelandang jangkar bagi Persija Jakarta. M. Ilham kali ini. Sayang sekali kita lihat bagaimana M. Ilham umpannya masih terlalu jauh. Tinggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Pelita Jaya. 99 gol telah dicetak oleh Bambang Pamungkas dalam kiprahnya di Liga Indonesia. Dan apabila ia mampu mencetak golnya di malam hari ini, genap sudah 100 gol ia cetak bagi tim Persija Jakarta. Satu-satunya tim yang memang dibelanya di Liga Indonesia. Melki Peki. Rebut dia dengan M. Ridwan dan kali ini Leo Saputra. Langsung saja umpan panjang kepada Aliudin. Sangat sulit kita lihat bagaimana memang duo pemain yang menggawangi barisan pertahanan dari Brazil atau juga dari Pelita Jaya asal Brazil ini. Mereka begitu tinggi dan memang agak sedikit menyulitkan bagi Aliudin ataupun juga Bambang Pamungkas untuk menerima bola-bola udara. Basri Badusalam kembali kali ini. Masih Basri Badusalam. Berhasil direbut oleh Ismail Sofyan. Ya, walaupun tanpa kehadiran Greg Nkolo dan juga Robertino, lini tengah dari Persija saya melihat juga cukup hidup. Mereka cukup dinamis dan kali ini kita melihat bagaimana penampilan Ponario Astaman yang lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan pekan sebelumnya ketika menghadapi Sriwijaya FC. Dan kita lihat bagaimana peran Ponario cukup vital dalam pertandingan malam hari ini. Ponario bertabrakan dia dengan Thiago. Ya, inilah dia Ponario Astaman. Kembali lagi memang Pelita Jaya Jawa Barat terus mengambil inisiatif permainan. Ya, sebentar ini PKT Bontang. 1-1 dengan Sriwijaya FC. Evi Costa kali ini masuk ke dalam kotak penalti. Masih Evi Costa kita lihat. Bayang-bayangi dia oleh barisan pertahanan Persija Jakarta. Cristiano Lopez kita lihat menjemput bola. Mundur cukup jauh juga Cristiano Lopez. Sang pencetak gol Ade Suhendar. Kembali lagi. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya akan dilakukan oleh Thiago Roberto Stragliotto. Evi Lasio Costa bersiap-siap dia menerima umpan dari Thiago Stragliotto. Sebuah tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Thiago sudah lakukan cukup keras kali ini. Ya, masih berhasil diamankan walaupun harus menghasilkan sepak pojok bagi Pelita Jaya. Endro Kartiko. Tampaknya Endro Kartito tidak dalam
kondisi yang fit untuk pertandingan hari ini. Berapa kali bola tangkapan yang seharusnya lengket menjadi keluar, dan ini buah tendangan sudut. 5-0, tendangan sudut bagi kedua tim. Kembali Thiago Sragliotto. Oh, Lah dia Carlos Eduardo Pizarro. Dalam tayangan lambat kita lihat terjadi perebutan antara Basri Badusalam, M. Ilham kita lihat. Kembali permainan dilanjutkan kali ini. Tekanan coba dibangun oleh Persija Jakarta. Pierre Jangka kali ini bagi Persija Jakarta. Masih Pierre Jangka berebut bola dengan Evi Costa. Kita lihat bagaimana Pierre Jangka meninggalkan posnya, membantu penyerangan kali ini. Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Dipaskan kali ini oleh Pierre Jangka. Ya, dalam sepak bola itu adalah salah satu rahasia pemain belakang, melepaskan tembakan jarak jauh. Kenapa, Brendra? Karena kalau kerebut di kaki pemain Pelita melakukan serangan balik, maka berbahayalah Jangka. iya. Lebih baik bola dilepas langsung ke gawang lawan. Ya, ini tentunya juga untuk mengantisipasi ya jika terjadi serangan balik yang cepat dari lawan. Melky Peke menjadi starter, menggantikan peran dari Robertino atau juga Greg Nokolo. Supardi kita lihat. Cukup ketat kali ini, bola berhasil direbut oleh Ade Suhendra tadi. Dan kali ini Melky Peke. Ade kembali. Dan kali ini bola kepada Leo Saputra. Leo maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Berhasil direbut kali ini Pierre Jangka kembali. Kepada Ponario Astaman atau juga Ade Suhendra. Berhasil direbut kali ini. Sebuah pelanggaran kita lihat memang dilakukan oleh M. Ilham terhadap Basri Badusalam. Dua pemain berdarah Makassar memang bertanding di malam hari ini. M. Ilham dan juga Basri Badusalam. Kembali sebuah serangan dari Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez berusaha melewati Pierre Jangka. Kerjasama dia dengan Supardi. Iya. Bagaimana Pierre Jangka cukup Iya. taktis permainannya. Cukup sulit memang untuk bisa melepaskan diri dari kawalan Pierre Jangka Lopez. Upaya yang coba dilakukannya dengan mencoba menarik lebih dalam lagi pemain belakang Persija ini tampaknya juga tidak membuahkan hasil. Karena tadi kita lihat bagaimana Supardi juga terlambat untuk mengantisipasi umpan yang diberikan oleh Lopez. Masih sangat sulit bagi kedua tim untuk menembus barisan pertahanan. Mereka hanya bisa memanfaatkan peluang melalui bola-bola mati ataupun juga tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Balik lagi kali ini Thiago Sragliotto. Berikan bola dia. Umpan menuju kepada Cristiano Lopez. Kali ini Cristiano Lopez. Duel dengan Leo Saputra. Masih Cristiano Lopez yang bermain melebar. Kembali sepak pojok bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Hendro Kartiko meminta rekan-rekannya untuk melakukan pergerakan, menutup para pemain dari Pelita Jaya yang masuk ke dalam kotak penalti. Firman Utina kali ini kita lihat Eduardo Pizarro juga Camilo berada dalam kotak penalti. Camilo kali ini sebuah tendangan mendatar masih bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Camilo. Ya, penempatan posisi yang cukup baik dari Hendro Kartiko untuk mencoba mengantisipasi tendangan dari Camilo tadi. Sepak pojok pertama bagi Persija Jakarta. Bagaimana tadi bola Aliudin diamankan oleh Camilo de Almeida. Inilah dia Aliudin yang juga berhasil mencetak gol bagi Persija ketika menaklukkan Pelita Jaya dalam perebutan tempat ketiga Copa Indonesia. Dan Ismet Sofyan belum mencetak gol sejauh ini bagi Persija Jakarta.
Bambang Pamungkas. Ya, Dua gol. apakah Abanda Herman akan ikut ke depan? Ya, biasanya kita lihat Abanda akan menyongsong bola umpan Ismet. Lebaran ke dalam bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan kali ini. M. Ilham kembali lebaran ke dalam bagi Persija Jakarta. Errol Iba, pemain yang di awal musim sempat dilirik oleh Persija Jakarta menempati posisi bek kiri. Kali ini lebaran ke dalam bagi Pelita Jaya. Bambang Pamungkas kita lihat mendapatkan pengawalan cukup ketat dari Camelo. Iya, sama saja dua striker terbaik kita ini bertarung melawan dua defender dari Brazil. Memang sangat sulit. Mereka bukan saja kalah dalam postur, tapi juga kelihatannya tenaga walaupun otot daripada pemain-pemain Brazil ini cukup kuat sehingga sulit bagi Bambang maupun Aliudin. Tapi berapa kali kita lihat Aliudin bisa dengan kelincahannya memperdaya pemain-pemain belakang dari sebelasan Pelita Jaya asal Brazil ini. Ada Ismet Sofyan dan juga Bambang Pamungkas di depan bola. Akankah ini menjadi sebuah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Ismet Sofyan? Bersiap-siap kita lihat. Bambang Pamungkas masih berada di atas mistar dari Dian Agus Prasetyo. Peluang pertama dari Bambang Pamungkas dalam pertandingan di malam hari ini. Sebuah tendangan bebasnya masih meluncur di atas mistar dari Dian Agus Prasetyo. Ya, nampaknya ada upaya dari seorang Bambang untuk cepat-cepat menggenapi jumlah gol yang sudah dibukukan hingga saat ini 99 menjadi 100. Namun memang tampaknya peluang itu juga belum diperoleh. Dan saya kira kalau itu terjadi, di mana gol ke-100 itu terjadi dan tercipta dari seorang Bambang Pamungkas, tentunya ini akan menjadi sejarah tersendiri bagi pemain yang bersangkutan. Cristiano Lopez kali dalam kotak penalti. Masih Cristiano Lopez. Gagal dia. Tadi ada Pierre Jangka dan juga Herman Abanda yang menutup pergerakan dari Cristiano Lopez. Ismet Sofyan kali ini. Kembali kepada Ade Suhendar. Ponario Astaman. Herman Abanda. Ya, cukup taktis Ponario Astaman bermain pada pertandingan malam hari ini. Eduardo Bizarro tadi tampaknya mendapatkan tugas mengawal pergerakan lincah dari Aliudin. Yang di musim terakhir yang mampu mencetak 10 gol bagi Pelita Krakatau Steel. Ade Suhendar kali ini kerjasama dia dengan Ponario Astaman. Melki Peke. Ya, berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2. Ya, Aliudin tampaknya yang offside. Kita lihat Bambang juga berada dalam posisi yang sama. Hendro Kartiko melakukan sebuah clearance tadi. Lebaran ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Persija dan juga Pelita Jaya adalah 2 dari 3 tim yang belum terkalahkan dalam Jarum Indonesia Super League selain PSM Makassar. Apabila pertandingan ini memang harus berkesudahan, sebuah kemenangan bagi salah satu tim. Kelihatan sekali bahwa skema dari Pelita Jaya terutama dari sektor kanan tidak ada dukungan sekali kepada Lopez, sehingga Lopez sering sekali bermain ke pinggir. Namun ketika dia bermain ke pinggir, 1 dan 2 pemain belakang Persija menempelnya sehingga sulit sekali bagi Lopez untuk bisa mendekati gawang Persija Jakarta. Ridwan kali ini, masih M. Ridwan. Pada Thiago, Supardi, kita lihat. Supardi berikan bola kepada Cristiano Lopez. M. Ridwan kembali. Ke sektor tengah kepada Thiago kembali. Lebar dia. Basri Badu Salam kali ini. Terjadi perebutan bola di daerah pertahanan Persija Jakarta. Thiago.
Leo Saputra. Ridwan tadi. Aliudin. Hasil direbut oleh Firman Utina. Masih ada Ade Suhendra. Pelanggaran kembali terjadi dan kali ini tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Errol Iba melakukan sebuah pelanggaran terhadap M. Ilham. Ya, memang cukup riskan bagi pemain-pemain Pelita untuk melakukan serangan frontal dalam upaya mereka mengejar ketinggalan. Karena kita tahu tadi di sisi kanan juga Lopez bekerja sendirian, sementara M. Ridwan yang diharapkan bisa membantu untuk melepaskan umpan-umpan dari sisi sebelah kanan ini juga jarang sekali muncul. Sementara Supardi terlalu riskan jika terlalu dalam untuk memasuki atau meninggalkan daerah pertahanannya. Ismet Sofyan kali ini berhasil direbut. Sebuah serangan balik dari Evi Costa kepada Basri Badusalam. Masih ada Herman Abanda. Berhasil dikuasai oleh M. Ilham. Kali ini Bonario Astaman. Leo Saputra. Balik lagi Ade Suhendar. Dan kali ini bola direbut oleh Firman Utina. Maksudnya tadi kepada Cristiano Lopez. Masih menyentuh kaki dari Pierre Njangka. Masih Cristiano Iya, Lopez. kita lihat bagaimana support yang kurang ya pada saat Lopez menguasai bola. Supardi. Umpan kepada Evi Costa dan juga Basri Badusalam. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Belum mendapatkan peluang Evi Costa. Ya, dalam tayang lawan bagaimana kita lihat perebutan bola M. Ilham dan juga Evi Costa. Melki Peke kali ini. Ade Suhendar. Bonario Astaman. Masih Bonario Astaman melebar dia kepada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kembali berikan bola maksudnya. Wow, Bambang Pamungkas kali ini. Peluang tentunya Bambang Pamungkas. Masih membentur Camilo tadi. Firman Utina. Thiago Stragliotto. Pelanggaran terjadi. M. Ilham kita lihat. Menghentikan laju dari Thiago. Cukup kerja keras Helmi Hot pada pertandingan hari ini di mana dia dengan cepat turun ke belakang dan juga dengan cepat begitu Persija melakukan serangan balik. Kita lihat Lopez tetap sendirian di rusuk kanan wilayah serangan Pelita. Suatu perangkap offset yang baik sekali dilakukan oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Saya sudah menghitung 5 kali Aliudin terperangkap offside, tapi apabila tidak hati-hati pemain belakang Pelita Jaya, maka perangkap offside ini justru akan bisa menjadi bumerang. Dengan kecepatannya Aliudin memang berusaha sekali untuk bisa melewati Camelo ataupun juga Eduardo yang memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Meninggalkan lapangan permainan kali ini. Lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Basri Badusalam sempat memperkuat Persija Jakarta dan di putaran kedua memperkuat Persita Tangerang. Cristiano Lopez kali ini. Firman Utina, jenderal lapangan tengah, kembalikan kepada Cristiano Lopez. Maksudnya dia kerjasama dengan Evi Costa, berhasil dipatahkan oleh barisan lapangan tengah Persija Jakarta. Aliudin kali ini, kita lihat cepat sekali Aliudin berusaha melewati Errol Iba. Masih Aliudin. Ya, terlambat juga support yang diberikan oleh pemain-pemain Persija lainnya. Ya, pertandingan harus dihentikan, kita lihat. Ada yang cedera tampaknya. Ya, Leo Saputra mengalami sedikit masalah, kita lihat. Kita belum tahu apakah yang menimpa dari Leo Saputra dalam tangan lambat. Wow, beradu dia lututnya dengan Cristiano Lopez. Tadi Leo Saputra. Bagaimana Isman Jetsulme memberikan instruksinya kepada Melki Peke. Ya, boleh dikatakan bahwa dalam pertandingan ini Melki Peke tidak memiliki peran sangat penting bagi Persija karena kita lihat jarang sekali pemain ini memberikan kontribusi bola.
dalam menyerang maupun bertahan. Pemain yang diplot untuk menggantikan peran dari Greg Nokolo yang berperan sebagai destroyer dari sektor sebelah kiri penyerangan Persija Jakarta di 4 pertandingan awal Persija Jakarta. Yang juga tentunya sangat akrab dengan stadion ini karena merupakan mantan timnya di musim lalu Persis Solo. Aliudin kali ini kita lihat cepat masuk dalam kotak penalti. Aliudin, sayang sekali kita lihat bola terlalu deras dan masih sangat sulit untuk diumpan menuju Bambang Pamungkas. Iya, kecepatan yang dimiliki oleh Aliudin ini memang harus diantisipasi oleh pemain belakang dari Pelita. Terutama tadi kita lihat bagaimana sektor kiri yang biasa ditempati oleh Errol Iba tampaknya juga tertinggal oleh kecepatan yang diperlihatkan atau ditunjukkan oleh seorang Aliudin. Kembali kali ini Herman Abanda berebut bola dia. Bola dikuasai oleh Eduardo. Masih Eduardo kita lihat berusaha untuk delay bola. Ya, 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Umpan menuju kepada Evi Costa. Firman Utina kali ini ada Melki Peki. Kerjasama dia dengan M. Ridwan. Masih M. Ridwan, umpan ke dalam kotak penalti. Dan peluang yang cukup baik. Bagaimana kita lihat peluang emas dari Cristiano Lopez. Masih berada di atas misa dari Hendro Kartiko. Iya, peluang 100% harusnya gol, di mana Lopez tidak ada yang mengawal. Kita lihat dalam tayangan bahwa Lopez apalagi datang dari belakang, seharusnya bola ditanduk ke bawah, tapi kelihatannya Lopez sedikit flying badannya sehingga bola akhirnya di atas tiang gawang. Melki Peki kali ini berebut bola dengan M. Ridwan. Umpan kembali kepada Melki Peki dan ada Camilo yang langsung saja menutup ruang gerak dari Melki Peki. Inilah dia Leandro Camilo de Almeida. Ya, wasit oleh Hadi meniupkan peluit yang menandakan Super Big Match. Babak pertama, Jarum Indonesia Super League Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat telah usai. Ade Suhendar, pemain yang selama ini berada di bangku cadangan dan tampil sebagai starter menggantikan Robertino Puliara, berhasil mencetak gol pada menit 11. Yang pertama. Dan inilah dia kick-off babak kedua dari Stadion Manahan Solo. Super Big Match. Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat dalam Jarum Indonesia Super League. Herman Abanda kali ini yang menguasai bola. Berikan saja dia kepada Ismet Sofian. Maksudnya berikan tadi. Kembali kali ini M. Ilham. Masih M. Ilham. Hasil dipatahkan tadi oleh Errol Iba. Errol Iba kembali kali ini. Masih Errol Iba. Maksudnya kepada Basri Babisalam. Nah dia Errol Iba. Coach Fandi kita lihat masih belum begitu puas dengan anak asuhnya. Pelanggaran terjadi. Jangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Herman Abanda, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi Persija Jakarta dan mencetak gol ketika Persija unggul atas Persitara 1-3 dan juga Persib Bandung 2-3. Ade Suhendar kali ini menguasai bola. Berikan kepada Leo Saputra. Kita lihat masih terjadi perebutan. Kembali lagi kali ini bola menuju Melki Peki. Kita lihat bagaimana Camilo langsung saja menutup ruang dari Melki Peki. Camilo de Almeida. Melki Peki terus mencari ruang. Lempar ke dalam kali ini Leo Saputra. Berikan kepada Melki Peki. Masih ada Eduardo tadi. Herman Abanda berebut bola dengan Evi Costa. Masih Herman Abanda, kita lihat pelanggaran
Tendangan bebas kali ini. Inilah dia, Evi Costa. Ya, sejauh ini juga tadi di babak pertama kita juga belum melihat bagaimana peran seorang Evi Costa yang diharapkan bisa menjadi pemain alternatif yang muncul ketika Lopez berada dalam situasi yang sangat sulit untuk bisa lepas dari kawalan pemain-pemain Persija. Thiago Sragliotto kali ini ke tiang jauh. Masih terlalu tinggi kita lihat. Belum menghasilkan sebuah peluang bagi Pelita Jaya. Sebuah tendangan dari Thiago tadi. Tendangan gawang kali ini bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Hendro Kartiko. Ya, di babak kedua ini kelihatannya kedua tim memasuki pertandingan dengan sedikit dalam tempo yang agak lambat, di mana kedua kesebelasan hati-hati sekali dalam melepaskan bola. Beberapa kali juga para pemain salah melakukan antisipasi, salah memberikan umpan. Dan tentu saja ini menguntungkan bagi Persija. Seharusnya Pelita sedikit lebih meningkatkan tempo permainan sehingga bisa menekan barisan pertahanan Persija. Ya, memang dalam situasi seperti ini di mana Pelita sudah tertinggal 0-1, memang tidak ada upaya lain selain mencoba untuk melakukan tekanan sejak menit-menit awal di babak kedua ini. Setidaknya untuk memberikan tekanan yang lebih dalam lagi kepada Persija. Melki Peke kita lihat kali ini masih dapat menguasai bola. Melki Peke berikan kepada Leo Saputra tadi. Ade Suhendar kali ini masih Ade Suhendar bersiap-siap tadi dia melancangkan sebuah tendangan. Dan kali ini Ismet Sofyan, masih Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali ini berusaha melakukan penetrasi. Pelanggaran terjadi, kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Thiago terhadap Ismet Sofyan yang mulai berani melakukan penetrasi menuju ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah tendangan bebas yang dimiliki oleh Persija dan ini merupakan biasanya makanan empuk bagi Ismet Sofyan yang kita tahu bahwa Ismet memiliki tendangan yang sangat berbahaya sekali di mana tendangannya melengkung bukan dalam artian banana tapi melengkung ke bawah justrunya seperti tendangan yang dimiliki oleh salah satu striker kita di masa lalu yaitu Hadi Ismanto. Kita lihat. Oh, rupanya dia umpan. Ya, ada Abanda. Herman Abanda kali ini kita lihat masih Herman Abanda. Herman Abanda. Kita lihat Herman Abanda. Ya. Kartu kuning. Kita lihat bagaimana Herman Abanda menerima kartu kuning. Ya, tampaknya terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap Ridwan, Abanda Herman harus menerima kartu Dia tetap kuning. melepaskan tendangan walaupun kaki Ridwan sudah mengenai lebih dulu bola. Ya. Persis di depan wasit. Aliudin kali ini, kita lihat Aliudin masih berhasil dihentikan oleh Errol Iba. Tadi Aliudin terus mencari ruang. Herman Abanda kita lihat bersiap-siap juga maju. Herman Abanda memang memiliki Ada kemampuan. dua andalan Persija dalam tendangan sudut ini, yaitu pertama tentu Abanda yang tinggi ini, dan kedua walaupun pendek ya ini Bambang Pamungkas juga akan siap menyambut bola. Ismet Sofyan sudah lepaskan kali ini. Masih berhasil diamankan dan kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti tadi. Dari Ponario Astaman, kali ini Melki Penguin Peke. Kita lihat bagaimana Melki Peke, kita lihat cukup baik dia melindungi bolanya. Umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Camelo tadi yang melakukan sebuah clearance. Camelo. Ya, dalam memanfaatkan bola-bola mental atau bola-bola rebound ini tampaknya pemain-pemain Persija jauh lebih baik dibandingkan apa yang diperlihatkan Pelita. Kita lihat beberapa kali tadi bola rebound masih berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain Persija. Evi Costa duel dengan Melki Peke. Thiago Sragliotto kali ini berikan bola kepada Cristiano Lopez maksudnya.
Lemparan ke dalam kali ini bagi Pelita Jaya. Kita lihat bersiap-siap Basri Badusalam. Berikan bola kepada Cristiano Lopez. Pelanggaran terjadi oleh Ade Suhendar. Dan ini tentunya tendangan bebas bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Cristiano Lopez kita lihat terus bergerak ke kiri dan ke kanan untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk membuka ruang bagi para pemain tengahnya untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Firman Utina kali ini bersiap-siap. Iladia Firman Utina akan melakukan sebuah tendangan bebas. Ada Camelo, ada Eduardo, dan juga ada Evi Costa. Langsung ke dalam. Kita lihat bagaimana placing dari Firman Utina masih berada di atas misar dari Hendro Kartiko. Ya, cukup baik, cukup terarah, dan cukup membahayakan. Walaupun masih berada di atas mistar gawang Hendro Kartiko. Tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Firman Utina dalam upayanya mengejar ketinggalan timnya, ini setidaknya cukup membuat was-was kubu Persija. Ya, salah satu pujian perlu kita berikan kepada Jackmania, walaupun bertanding di Solo, tapi ribuan Jackmania mendampingi tim kesayangannya Persija Jakarta, dan itu tentu saja memberikan juga semangat kepada para pemain yang tampil di lapangan, karena cukup jauh antara Jakarta dan Solo, dan bisa kita bayangkan kalau memang Persija sudah mendapat izin bermain di Jakarta, tentu saja Stadion Gelora Bung Karno akan dipadati lagi oleh The Jackmania. Tapi kabarnya baru dapat izin namun tanpa penonton. Ya, tentunya kita berharap bahwa situasi seperti ini, situasi yang diperlihatkan oleh The Jackmania di Solo ini akan bisa menular pada saat mereka menjadi tuan rumah yang sesungguhnya di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita harapkan semoga pemandangan seperti ini akan bisa tercipta dimanapun tentunya, tidak hanya di Jakarta, sehingga iklim sepak bola nasional benar-benar dapat dinikmati dengan baik, dengan enak. Firman Utina kita lihat berusaha melewati Pierre Jangka, dan sambil menjatuhkan diri Pierre Jangka melakukan blocking terhadap pergerakan dari Firman Utina, dan kali ini kembali sepak pojok bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ya, sudah lebih mobile Firman Utina di babak kedua ini, di mana dia melakukan serangan dari kiri maupun juga dari kanan. Iya. Ruang kembali kali ini. Ya, Camelo yang mendapatkan bola. Masih untuk Pelita Jaya. Sabar dia kepada Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini umpan ke dalam kotak penalti kembali. Berbahaya. Ya, kali ini datang bukan dari belakang. offside, dan kita lihat dan sebuah gol. Apa yang terjadi? Kita bisa saksikan sebuah reaksi. Iya, tampaknya ada yang ingin diperlihatkan oleh pemain ini. Ya, kelihatannya pemain-pemain Persija menyangka offside, tapi kita lihat dari sepintas bahwa Diego atau Eduardo, pemain belakang dari Pelita Jaya ini datang dari belakang. Ya, kita lihat. Ya, dia datang dari belakang, di mana Pique masih tertahan di belakang, sehingga dalam adegan lambat tadi terlihat sekali bahwa terjadinya gol ini sah, tidak offside. Ya, di sini kejelian seorang Eduardo, di mana dia harus masuk pada saat yang tepat. Reaksi dari Coach Fandi Ahmad menyambut gol dari Carlos Eduardo Bizarro. Berubah kedudukan menjadi 1-1 dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari Stadion Manahan, Solo. Thiago Stragliotto dan Iladia Eduardo Bizarro, pemain yang lolos dari perangkap offside Persija Jakarta dan berhasil Berbahaya. mencetak gol. Pierre Jangka kali ini bagi Persija Jakarta. Semakin menarik tentunya kondisi sama kuat di Stadion Manahan Solo. Hendro Kartiko yang berusaha tadi menahan tendangan dari Eduardo yang telah lepas dari pantauan pemain belakang Persija Jakarta. Thiago Stragliotto lebar dia, berikan bola kepada M. Ridwan. Supardi kali ini datang membantu. Langsung kembali umpan ke dalam kotak penalti. Basri Badusalam, pelanggaran terjadi terhadap Ismet Sofyan.
Tendangan bebas. Hendro Kartiko kali ini akan lakukan bagi Persija Jakarta. Sebuah tendangan luncur ke tengah lapangan. Ditahan tadi oleh Thiago. Ismet Sofyan kali ini menguasai bola. Masih Ismet Sofyan. Tempo permainan memang sedikit menurun. Cristiano Lopez kali ini sebuah serangan balik cukup kencang kali ini. Bagaimana Firman Utina tadi? Gagal dia melewati Pierre Njangka. Iya, koordinasi yang kurang baik antara Errol dengan Thiago. Kita lihat bagaimana tadi kedua pemain ini sempat bertabrakan. Onario Asaman. Berikan bola maksudnya kepada Emil Ham. Errol Iba kembali kali ini. Ya, berhasil direbut oleh Ismet Sofyan. Sebuah serangan kali ini. Aliudin. Lebih dekat kepada Dian Agus Prasetyo. Tadi bola liar di dalam kotak penalti. Ini dia Aliudin. Kembali terjadi perebutan. Leo Saputra berhasil membuang bola tadi dalam perebutan yang menghadapi Evi Costa. Ya, dengan skor imbang 1-1 hingga menit ke-59 ini tentunya kita berharap tempo permainan akan semakin tinggi karena tentunya baik Persija maupun Pelita ini sama-sama mengharapkan bahwa pertandingan ini dapat mereka menangkan. Kembali pelanggaran dari Basri Badusalam. Duelnya dengan Ismet Sofyan memang tidak ada henti-hentinya dalam pertandingan ini. Dari Ismet Sofyan. Serangan melalui Ade Suhendar kali ini. Ya, sudah kita lihat pemain-pemain Pelita Jaya melakukan delay system, jadi mereka menunggu pemain-pemain Pelita di daerah sendiri. Ridwan langsung menuju kepada Evi Costa. Buang saja bola tadi oleh Herman Abanda. Ya, tampaknya ada perubahan pola permainan yang diperlihatkan oleh Pelita di babak kedua ini, di mana mereka lebih mencoba untuk mengandalkan atau melakukan serangan dari sektor tengah pertahanan Persija. Evi Costa. Dan dia coach Danur Windo berdiskusi dia dengan asisten coach Isman Jasulme. Nampakan ke dalam bagi Persija Jakarta, Aliudin, Melki Peke kali ini. Thiago, ke belakang dia kepada Eduardo Bizarro. Dan kali ini bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba, pelan saja kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Terjadi perebutan Pierre Njangka dan juga Errol Iba. Cristiano Lopez datang membantu. Firman Utina kali ini. Evi Costa kepada Thiago. Supardi kembali ke dalam kotak penalti. Ya, hampir saja tadi bola berhasil dia rebut oleh Evi Costa. Serangan balik kali ini Melki Peke. Masih Melki Peke menguasai bola. Ade Suhendar. Onario Asaman berhasil direbut oleh Thiago Sraglioto. Cukup seru. Kita lihat bagaimana para pemain dari kedua tim terlibat dalam perebutan bola dan mencoba untuk masing-masing menguasai bola. Ya, dan wasit kelihatannya tidak perlu terlalu bekerja keras pada pertandingan hari ini karena kedua kesebelasan para pemainnya tampil begitu bersih, tidak ada trik-trik kotor di lapangan. Kalaupun terjadi pelanggaran oleh karena memang itulah permainan sepak bola. Ya, Ade Suhendar harus menerima perawatan dari tim medis, kita lihat. Akibat bertabrakan tadi. Juga terjadi perebutan bola dengan Thiago Sraglioto. Harus ditanduk keluar lapangan, Ade Suhendar. Ya, sementara ini kita lihat Arjuna Rinaldi
terus memompa semangat para rekan atau juga para pemainnya. Dari Coach Danur Windo. Ya, sejumlah nama kita lihat. Ada penjaga gawang Iswan Karim, ada Leo dan juga ada Ramdhani. Bersiap-siap di pinggir lapangan. Lebar ke dalam kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Pelita Jaya Jawa Barat sejauh ini memang telah mencetak 6 gol dan kemasukan 2 gol. 4 dari 6 golnya dicetak oleh Cristiano Lopez. Dan 2 gol lainnya dicetak oleh Jalaluddin Main. Dan 1 lagi oleh Eduardo yang mencetak gol pada malam hari ini. Herman Abanda. Masih Herman Abanda kita lihat. Berikan bola saja tadi. Kembali kali ini. M. Ilham kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Bersabar dia pada Pian Jangka. Ismet Sofyan kembali. Kita lihat berusaha mendelay permainan anak-anak dari Persija Jakarta. Pian Jangka ke belakang kepada Hendro Kartiko. Ya, ada upaya dari pemain-pemain Persija untuk memancing para pemain Pelita masuk ke daerah permainan Persija. Hanya saja kita lihat bagaimana tadi pemain-pemain Pelita juga tidak mau terpancing. Mereka tetap menunggu apa saja yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Firman Utina kali ini. Maksudnya umpan dalam kotak penalti. Firman Utina gagal. Cristiano Lopez belum mendapatkan peluang di babak kedua ini. Ismet Sofyan kali ini membangun serangan bagi Persija Jakarta. M. Ilham. Ya, sebentar ini bersiap-siap Gangga Mudana di pinggir lapangan. Kemungkinan menggantikan peran dari Adi Suhendar. Ya, pelanggaran terjadi. Basri Badusalam terhadap M. Ilham. Ya, kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kali ini kepada Basri Badusalam. Ya, walaupun ada protes, tapi memang kita melihat tadi memang ada sedikit unsur kesengajaan yang coba dilakukan oleh Basri. Ini tentu saja hukuman dari kesalahan yang kesekian, karena sebelumnya Basri juga sudah berapa kali melakukan pelanggaran, terutama terhadap Ismet Sofyan di babak pertama tadi. Dan sekarang ini dia melakukan pelanggaran atau menginjak kaki daripada Ilham. Herman Abanda bersiap-siap menyambut umpan tentunya. Bagaimana kita lihat terbangnya seorang Bambang Pamungkas. Sayang sundulannya masih berada di atas misar Dian Agus Prasetyo. Ya, tampaknya ini heading yang pertama kali yang diperoleh Bambang dalam pertandingan ini. Kita lihat bagaimana vertical jump dari seorang Bambang Pamungkas yang kabarnya mencapai 1 meter lebih. Tekanan. Evi Costa ke belakang dia kepada Supardi. Kita lihat bagaimana Supardi tadi. Langsung saja bola diamankan oleh Camelo. Pierre Jangka masih berhasil mengamankan dari tekanan Cristiano Lopez. Duel kali ini. Ya, bola datang serangan berikutnya. Berhasil ditutup oleh barisan pertahanan. Dan kali ini bola mengarah kepada Basri Badusalam. Tabrakan terjadi dengan Hendro Kartiko. Kita lihat Basri Badusalam membuat 2 pemain ini harus terkapar di lapangan Stadion Manahan Solo. Baik Hendro Kartiko maupun juga Basri Badusalam. Cukup keras tadi proses tabrakan dari 2 pemain ini. Iya, karena bola yang datang menggantung di antara Hendro Kartiko maupun Basri, sehingga dua-duanya kelihatannya dalam keadaan tidak siap untuk menjaga dirinya. Kita lihat, sama-sama kosong, sehingga benturan seperti itu akan sangat berbahaya bagi kedua pemain. Di tengah-tengah bolanya berada.
Ya, di satu sisi memang Hendro mencoba untuk mematikan gerakan dari Basri. Sementara di sisi lain Basri juga mencoba untuk memanfaatkan bola yang datang mengarah ke Hendro. Memang 50-50 dalam situasi seperti ini. Hendro berusaha untuk menangkal bola dengan tangan, sementara Iya. Basri mencoba untuk menjangkau bola dengan kepalanya, sehingga terjadi memang benturan yang sangat keras. Dan tentu saja ini merupakan kerugian yang bisa dialami oleh kedua tim, terutama Persija Jakarta. Bila Hendro tidak bisa melanjutkan pertandingan, akan sangat berbahaya di bawah tiang gawang. Sementara Basri kelihatannya cukup mengalami cedera yang berat karena giginya, atau bisa jadi giginya sampai patah. Ya, kita lihat juga bagaimana tadi memang mulut atau juga bibir dari Basri Badusalam mengeluarkan darah, dan sebenarnya Hendro Kartiko masih belum bisa bangun dalam tangan lambat. Bagaimana proses terjadinya tabrakan perebutan bola dari dua pemain ini? Ya, sulit dihindari memang ya. Karena kita tahu bahwa dalam situasi seperti ini masing-masing memiliki kesempatan yang sama. Saya kira bukan pelanggaran yang harus diberikan kartu, Iya. karena pelanggaran ini terjadi sebenarnya cukup fair, di mana kedua pemain tidak bermaksud untuk mencederai lawan. Ya, Adis Wendrar digantikan dia oleh Gangga Mudana, dan sebenarnya ini Jalaluddin Mair, pemain yang berhasil mencetak gol untuk menyamakan atau juga berhasil membuat gol ketika menghadapi Persik Kediri, masuk menggantikan Basri Badusalam. Ya, sebentar ini kita lihat Jalal main. Akankah bisa menjadi super sub kembali bagi Pelita Jaya Jawa Barat seperti yang dilakukan di Stadion Brawijaya Kediri? Kita akan sama-sama menyaksikan sebenarnya Hendro Kartiko masih sanggup untuk melanjutkan sisa pertandingan di malam hari ini. Emil Hameni 7, ada Errol Iba. Berikan tadi maksudnya kepada Cristiano Lopez. Evi Costa duel dengan Gangga Mudana. Masih Gangga Mudana, kita lihat. Ya, kita lihat sentuhan pertama dari seorang Gangga Mudana adalah kartu kuning. Ya, Ya, dia dengan sengaja menendang kaki Evi Costa dari belakang. ya mungkin terlalu nafsu kali ya ketika dia diturunkan di babak kedua ini. Justru membuahkan satu hasil yang tentunya cukup merugikan bagi Persija, karena tentunya Gangga Mudana juga akan bermain lebih hati-hati ya di saat satu kartu kuning sudah diterimanya. Ya, kita lihat bagaimana ada unsur kesengajaan, Bung ya. Ya, sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Wayan. Tadi di Karena dalam juga- sepak bola memang refleks sering terjadi. Karena juga bukan di daerah yang terlalu berbahaya bagi Persija. Umpan kali ini kita lihat masih berhasil diamankan oleh Ismail Sofyan, M. Ilham. Maksudnya berikan bola kepada Ponario Astaman. Kembali kali ini tekanan berhasil dipatahkan oleh Herman Abanda. Errol Iba meninggalkan lapangan permainan, bola yang dituju Cristiano Lopez. Masih sangat sulit kita lihat Cristiano Lopez untuk bisa menembus Pierre Jangka ataupun juga Herman Abanda. Ya, Errol Iba hari ini bermain cukup agresif, cukup beberapa kali berhasil membantu penyerangan. Namun sayang beberapa kali umpan yang dilepasannya kurang akurat, sehingga sering sekali bola-bola dari Errol tidak bermanfaat untuk para pemain depan Pelita Jaya. Bambang Pamungkas tadi mencoba untuk mengontrol bola. Ya, di babak kedua ini sebenarnya Pelita lebih mampu mendominasi jalannya pertandingan. Hanya saja barangkali dibutuhkan ketenangan dan kesabaran yang lebih untuk bisa setidaknya mencoba untuk memenangkan pertandingan ini. Sekaligus mengubah catatan yang dimiliki oleh Persija sebagai tim yang sampai saat ini sebagai satunya tim yang mencatatkan nilai sempurna dari 4 pertandingannya. Atau mereka sepakat berdua untuk bermain imbang untuk menjaga bahwa rekor tidak terkalahkan. Dari kedua tim tentunya. Ya, kali ini peluang dari Persija Jakarta berhasil patahkan tadi, dan kali ini sebuah serangan balik melalui M. Ridwan. Masih M. Ridwan, umpan kepada Supardi yang datang dari belakang, beradu cepat dia dengan Leo Saputra.
Sebuah dorongan tadi dari Supardi terhadap Leo Saputra. Pelanggaran terjadi dan menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Herman Abanda kali ini yang menguasai bola. Berikan pada Pierre Njangka. Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola. Gangga Mudana. Masih Gangga Mudana. Ya, sementara ini di kejauhan juga bersiap-siap Danan Puspito bagi Persija Jakarta. Akankah Danan Puspito akan memulai debutnya bagi Persija Jakarta? Ya, skor akhir Sriwijaya FC takluk atas PKT Bontang. Sebuah hasil yang tidak mengenakan bagi Sriwijaya FC yang sebelumnya juga takluk dengan skor yang sama dari Persija Jakarta. Sebuah serangan Evilasio Costa, umpan yang cukup baik kali ini berada kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan, umpan ke dalam kotak penalti, ada peluang tentunya dan lengket kali ini tangkapan dari seorang Hendro Kartiko. Sebuah keputusan yang sangat tepat ditunjukkan Hendro Kartiko. Melki Peke kali ini. Melki Peke kita lihat menguasai bola, berikan kepada Ponario Astaman. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas menjadi tembok kita lihat. Gagal dia melewati Eduardo. Gangga Mudana kali ini. Tiago. Ya, siapakah yang akan digantikan oleh Danan Puspito? Kita lihat sebentar ini M. Ridwan masih terduduk di stadion atau juga di lapangan. M. Ridwan. Hendro Kartiko kita lihat berusaha untuk mendatangi M. Ridwan tadi. Ya, tampaknya kram apa yang dialami oleh M. Ridwan. Ya, Danan Puspito menggantikan Melki Peke. Dua pemain yang memang jarang diturunkan oleh Coach Danur Windo. Pergantian posisi di malam hari ini. Dan pergantian yang tepat sekali saya kira karena Melki Peke di babak kedua ini kurang berperan sekali. Mungkin Danur berharap bahwa dengan masuknya Danan ini cukup bisa menghidupkan atau menambah variasi serangan di tubuh Persija dan juga bisa membantu pertahanan di barisan belakang Persija. Kali serangan kali ini lebar saja dia, maksudnya kepada Jalal Main. Paling ke dalam bagi Persija Jakarta. Ya, inilah dia Greg Nokolo yang tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini, harus menjadi penonton di tribun dari Stadion Manahan Solo. Top skor Persija Jakarta dengan 3 gol. Gangga Mudana. Dorong saja dia kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan kali ini. Baik kerjasama Ismet Sofyan dengan M. Ilham. Berhasil direbut tadi oleh Jalal Main. Kali ini bola oleh Thiago Stragliotto. Evi Costa. Langsung saja Evi Costa maksudnya berikan kepada Cristiano Lopez. Iya, bagaimana kita melihat pemain-pemain Pelita tampak begitu terburu-buru ya. Di saat mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ini. Mungkin mereka bisa lebih sabar lagi atau menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tekanan kepada daerah pertahanan Persija. Cristiano Lopez kali ini kita lihat dapat menguasai bola Cristiano Lopez. Dibayang-bayangi dia oleh Pierre Njangka, masih Cristiano Lopez. Datang membantu Jalal Main kali ini. Apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran dalam tayangan lambat. Nanti kita akan bisa saksikan bagaimana Jalal Main dihentikan oleh Pierre Njangka. Ya, satu usaha yang sangat bersih dilakukan oleh Pierre Njangka terhadap penyerang Pelita Jaya, di mana kita lihat dalam tayangan ulang bahwa dia melakukan penak bola yang dicari. Ya, Jalal Main tampaknya kita lihat. Dan Main berusaha untuk melakukan diving. Ismet Sofyan kali ini kepada Danan Puspito.
Masih Danan Puspito. Gagal Danan tadi melewati Supardi dan sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Pelita Jaya Jawa Barat. Nadia Danan Puspito. Muka baru di skuad Macan Kemayoran. Sebuah tendangan bebas yang berbahaya ini bagi Pelita Jaya, karena sekali lagi bahwa ada dua pemain Persija yang sangat-sangat boleh dikatakan lihai menyambut umpan-umpan silang seperti ini, yaitu Abanda dan Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Herman Abanda tadi, Ismet Sofyan terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Dian Agus Prasetyo akan melakukan tendangan gawang bagi Pelita Jaya. Cristiano Lopez dan juga Pierre Njangka. Iya, pelanggaran. Evi Costa melakukan dorongan terhadap Herman Abanda. Ya, sesungguhnya Dian Agus tidak terlalu kerja keras pada malam hari ini. Boleh dikatakan jarang sekali Dian Agus berjibaku untuk menangkap bola. Tapi memang sekali bola ditembak tadi oleh Ade Hendra, langsung membobol gawang Dian Agus. Jalal Main. Pelanggaran terjadi. Danan Puspito tadi melakukan pelanggaran terhadap M. Ridwan. Cristiano Lopez, Herman Abanda. Tampaknya dua striker dari dua tim ini memang masih sangat-sangat kesulitan untuk bisa menjebol gawang. Dua gol yang terjadi di pertandingan malam hari ini adalah dari pemain belakang dan juga dari pemain lapangan tengah. Kita lihat Cristiano Lopez melepaskan sebuah tendangan masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, cukup sulit bagi Lopez untuk bisa melepaskan tendangan yang akurat. Bagaimana tadi Gangga Mudana terus memarking pemain ini, sehingga pergerakan Lopez pun menjadi terganggu. Kembali Gangga Mudana. Evi Costa. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Danan Puspito. Kita bisa saksikan bagaimana Thiago Stragliotto. Ya, satu hal yang harus dipikirkan oleh Persija di dalam kekuatan timnya bahwa dengan keluarnya Robertino dan Greg, maka mereka kesulitan untuk mengganti posisi kedua pemain tersebut, karena para penggantinya yang diturunkan malam hari ini boleh dibilang cukup jauh kelasnya. Emil Ham kita lihat, masih Emil Ham berismet Sofyan kali ini. Pierre Njangka. Ya, Evi Costa kita lihat mengalami kram sepertinya Evi Costa. Dan memang sepertinya akan diganti oleh Rudi Widodo. Pemain yang selama ini menjadi starter bagi Pelita Jaya Jawa Barat dan digantikan oleh Evi Costa di malam hari ini. Mengalami kram, kita lihat Evi Costa. Ya, kalau memang Evi Costa bakal ditarik keluar, kemudian posisinya diganti oleh Rudi Widodo, saya kira ini merupakan satu pertanda bagaimana pelatih dari Pelita, Fandi Ahmad, mencoba untuk memberikan tenaga baru di barisan depan, dan ini yang tentunya harus diwaspadai oleh pemain-pemain belakang dari Persija, karena kita tahu bahwa Rudi ini memiliki kecepatan yang cukup baik, dan kita lihat dia juga berani memegang bola, dia berani untuk bermain-main dengan bola. Dan satu lagi, Rudi Widodo adalah mantan pemain kesayangan dari Publik Solo yang musim lalu menjadi andalan bagi Persis Solo.
Dan sangat hafal tentunya dengan kondisi dari lapangan Stadion Manahan Solo. Ponario Astaman kali ini. Gangga Mudana. Herman Abanda. Leo Saputra. Masih Leo. Ponario Astaman. Bambang Pamungkas. Gangga Mudana. Kepada Danan Puspito. Telah berada dalam posisi offside. Dalam tayangan lambat kita lihat. Iya, sebenarnya cukup sejajar. Oh, iya ternyata di ujung sebelah sana kita lihat. Iya, 2-3 langkah. Danan Puspito berada di belakang pemain-pemain belakang Pelita. Danan Puspito kembali kali ini. Bertabrakan dia dengan Supardi. Ya sulit bagi Danan karena kurang dibantu oleh rekan-rekannya, sementara dia menghadapi sampai 3 pemain Pelita Jaya sehingga dia mencoba untuk memaksa masuk, namun bola terhadang oleh Supardi. Ya tentunya juga merupakan ujian bagi Danan. Ya, Ponario Astaman kali ini kita lihat. Ya, apa yang terjadi? Apakah ini sebuah handball terhadap Thiago Sragliotto? Ya, kita lihat Thiago menunjukkan bekas di bagian perutnya akibat tendangan dari Ponario Astaman. Dan tentu saja pemain Persija berharap terjadi handsball dan wasit menitikan penalti, namun kelihatannya tidak diberikan oleh wasit, hanya tendangan sudut. Camelo beradu dia dengan Herman Abanda. Ya, ini dia 2 pemain yang memiliki postur sama jangkungnya. Beradu duel udara tadi. Ya cukup fair play, kita lihat bagaimana kedua pemain. Tampak tidak saling terpancing emosinya, walaupun baru saja terjadi benturan di antara keduanya. Maklum kedua-duanya sebagai tim tamu. Ya, kita lihat Pierre Jangka mulai meninggalkan posnya. Sangat berbahaya bagi Pierre Jangka apabila tidak disiplin lagi penampilannya. Karena Pelita Jaya kali ini sudah ada Rudi Widodo yang memenuhi kecepatan. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Cristiano Lopez. Ismail Sofyan tadi menghentikan Cristiano Lopez. Ya, kalau kita melihat sejarah Pelita, memang bermain di Solo ini buat mereka memang tampak bermain seperti di kandang sendiri. Sejarah yang panjang yang dimiliki oleh Pelita di kota ini memang memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Oh, terlalu tinggi kita lihat tendangan dari Thiago Sragliotto. Solo memang menjadi sebuah tempat yang menjadi pindahan dari tim-tim ibu kota. Setelah Pelita Solo atau juga sebelumnya sudah ada sebuah tim lagi. Atau sesudah itu adalah tim Persija tim Solo FC yang menjadi cikal bakal dari lahir Sriwijaya FC. Juga pernah bermarkas di Stadion Manahan Solo ini. Ismail Sofyan kita lihat. Ponario Astaman. Danan Puspito. Supardi langsung saja melakukan sebuah rap. Ponario Astaman. M. Ilham kepada Ismail Sofyan. Keluar menyerang atau Persija Jakarta di sisa kurang dari 5 menit ini. Pierre Jangka. Leo Saputra kali ini. Danan Puspito. Kembali Danan Puspito. Ya, sedikit memberi warna. Masukin Danan Puspito di sektor penyerangan sebelah kiri Persija Jakarta.
Iya, di sisa-sisa waktu akan berakhirnya pertandingan di babak kedua ini, tampaknya kedua tim juga harus ekstra waspada. Wow, peluang tadi dari Herman Abanda, kita lihat duel dia. Seperti memang ada sedikit sepakan dari Herman Abanda yang mengenai paha dari Dian Agus Prasetyo. Ya, tampaknya juga bukan merupakan sebuah unsur kesengajaan. Karena kita lihat bagaimana tadi Ebanda Herman mencoba untuk memanfaatkan bola yang memang berada menggantung sejajar dengan pinggangnya dan memang tidak ada upaya lain kecuali mencoba untuk melakukan jumping. Tentunya sambil berharap bola mengenai kakinya dan melesat ke gawang. Ya, tampaknya kedua tim mencoba untuk memaksakan hasil imbang. Hingga beberapa saat lagi pertandingan akan berakhir. Tapi tentu saja kerugian bagi Persija, karena pun bagaimana pertandingan ini merupakan tuan rumah bagi mereka, sementara Pelita Jaya adalah tamu dalam sebuah kompetisi di mana tim tamu berhasil menahan imbang salah satu tim terkuat. Ini merupakan satu keuntungan. Perputaran bola dan Puspito tadi. Gangga Mudana bagi Persija Jakarta. Berikanlah kembali kepada Ismail Sofyan. Dan apabila memang Pelita Jaya Jawa Barat mampu menahan seri Persija Jakarta, ini merupakan hasil tandang yang sangat baik bagi Pelita Jaya. Mereka belum terkalahkan dalam partai tandang. Sebuah serangan kali ini Jalal main. Ya, handsball tampaknya. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Ya, oleh karena Hadi. sengaja Jalal main Menahan bola dengan bola tangan. dengan tangan ya, sehingga pantas memang untuk mendapat kartu kuning. Dalam kondisi pemain yang tidak lengkap, menurut saya memang hasil imbang bagi Persija ini sudah cukup pantas karena lawan yang dihadapi adalah Pelita yang notabene memiliki materi pemain yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan apa yang dimiliki Persija pada saat pertandingan ini. Ya, melihat jalannya pertandingan dari babak pertama dan juga hingga babak kedua ini, di mana pertandingan sudah berlangsung sekitar 90 menit, memang angka imbang 1-1 merupakan angka yang cukup pantas dalam pertandingan hari ini, di mana kedua tim boleh dikatakan juga tidak tampil dalam performa terbaiknya, namun juga tidak tampil dalam performa terjeleknya. Jadi kedua tim bermain boleh dibilang rata-rata, sehingga kedudukan 1-1 sangat fair lah untuk pertandingan malam hari ini. 2 menit tambahan waktu. Super Big Match Jarum Indonesia Super League Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat. Pergantian pemain terakhir dari kubu Pelita Jaya, Gusnul Yakin menggantikan M. Ridwan. Bukan pelatih dari Arema Malang ya. Kebetulan namanya sama memang, Gusnul Yakin. Mungkin orang tuanya dulu terobsesi dengan Gusnul Yakin, sehingga nama anaknya pun dinamakan Gusnul Yakin. Seperti nama Dedi Sulaiman di penjaga gawang Sriwijaya FC. Cukup berbahaya serangan dibangun oleh Pelita. Rudi Widodo kali ini kita lihat peluang. Oh, Bagi Pelita Jaya masih berhasil diamankan. Sangat rawan sekali memasuki detik-detik terakhir pertandingan ini. Kita lihat kali ini Camelo yang menguasai bola. Ke belakang dia kepada Dian Agus Prasetyo. Iya, kita lihat kedua tim sama-sama ingin mencari kemenangan rupanya, karena dalam waktu menit-menit terakhir tidak memainkan bola-bola lambat, tapi tetap saling menyerang. ya memanfaatkan waktu-waktu tersisa. Barangkali bakal terjadi kejutan. Apakah itu akan dilakukan oleh Pelita Jaya Jawa Barat atau Persija? Kita masih terus menanti. Setidaknya beberapa detik menjelang pertandingan ini akan berakhir. Ya, Kita kita lihat. lihat Janka juga maju ke depan, Abanda juga maju ke depan. Mereka memang ingin memenangkan pertandingan ini rupanya.
Ya, cukup terjadi berbahaya. apa yang terjadi tentunya masih pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Herman Abanda. Ya, Herman Abanda mendorong Eduardo atau ya mendorong Eduardo kelihatannya. Kita lihat dalam Thiago. tayangan ulang nanti. Thiago. Peluang terakhir sepertinya bagi Persija Jakarta tadi. Sebuah tendangan bebas dari Pierre Jangka. Berusaha digapai oleh Herman Abanda tapi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Ya, wasit M. Oleh Hadi telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Pelita Jaya Jawa Barat. Dua tim yang belum terkalahkan sejauh ini berbagi angka sama 1-1. Gol dari Ade Suhendar disamakan oleh Eduardo Bizarro. Membuat kedua tim ini memperpanjang rekor tidak terkalahkan dalam Jarum Indonesia Super League. Dan juga bagi Persija Jakarta yang melakoni partai kandang pertamanya harus meraih 1 angka. Dan kita akan kembali lagi mitra sepak bola setelah pesan-pesan berikut.